Ini isyarat berarti nih? Enggak. Isyarat Bung Edi, bahwasan PDIP tidak Bukan, bakal mengusung mereka berdua, bukan? Kan ada beberapa tanya. Oh. Misalnya kita ngusung Pak Abdul Sani. Ya. Kan Pak Safra pasti kecewa toh? Ya. Aku kok nggak aku ya? Aku kan bupati, aku begini. Oke. Kemudian kabupaten misalnya kami menang. Nah, presiden kita menang. Oke. Tapi kenapa Pak? Kok nggak DPR provinsinya nggak menang? Harusnya 2 kursi itu kan untuk persiapan pilgub. Ada juga ketika misalnya kita usung Pak Safrial, Pak Dul juga, aku kan wakil ketua DPD PD Perjuangan. Kenapa tidak saya? Kok enggak saya? Jadi artinya semua wanti-wanti harus ada kebesaran jiwa kita. Ketika DPP memutuskan sosok yang tepat menurut DPP diusung sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, sebagai kader harus sami'na wa ata'na. Bukan kedua kader itu tadi. Nggak tahu, bisa itu, bisa juga yang lain kan, nggak tahu juga kan. Oke. Kalau misalnya langsung kita patok harus Pak Dul dan harus Safrial, kenapa harus kita buka pendaftaran? Iya, betul. Bagaimana dengan Pak Fasa? Bagaimana dengan Pak Cendra? Bagaimana Pak Fahrori dan lain sebagainya yang memang mendaftar? Tentu kita memberikan putra-putra yang terbaik, masih ruang yang sama. Silakan kamu berimprovisasi, silakan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian bersosialisasi, meyakinkan masyarakat, kerja yang baik, bangun persepsi yang baik di mata publik. Nanti tentu partai akan nilai. Ini bisa menang, ini enggak. Ini seperti ini. Ini memang agak kurang, tapi bisa didorong misalnya seperti itu. Nah, ini kalkulasi-kalkulasi politik ini penting akan kita lakukan seperti itu. Artinya sejarah kurang beruntung di pilkada langsung PDIP ini menjadi evaluasi. Evaluasi total kami. Nah, begitu juga kami ke DPP partai juga kan tidak berani. Misalnya, Pak, ini langsung pasti menang, ya nggak berani juga. Nanti lu dulu juga begitu, katanya menang ternyata kalah. Jadi maka hari ini kita lebih mendengarkan banyak pihak, kita akan mencermati gelagat-gelagat politik realitas hari ini yang terjadi, sehingga menurut saya PD Perjuangan insya Allah akan memutuskan yang paling tepat untuk jadi mencari calon pemimpin masyarakat Provinsi Jambi seperti itu. Karena memang stigma yang muncul itu PDIP menang kalah itu nanti. Yang penting kadernya dulu yang maju. Karena memang sejarah tadi tuh sejak tahun 2005 sampailah 2015 terakhir kemarin. Ya, tapi kan akhirnya kan kita belajar. Kita sudah coba ibarat 3 kali lah, 3 periode election. Dari 5, 10, 15 kita sudah coba seperti itu. 20 apakah masih seperti itu? Wallahu alam. Nanti kita akan cermati bersama-sama. Tapi kalau kita lihat tujuan PD Perjuangan ada merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk kesejahteraan rakyat. Harusnya kan menang. Iya, betul. Jadi kita cari kemenangan gitu. Nah, saya mengajak ke teman-teman, diskusi teman-teman kader-kader hari ini kita harus menang. Cari orang yang paling tepat kita usung, yang bisa bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan kader, berjuang bersama-sama, insya Allah menang. Dan kami yakini ketika pilgub kita menang dan kita juga punya ketua DPR, maka kita mampu mengejawantahkan program-program partai, tujuan-tujuan partai, platform partai. Ini tentu bisa kita jalankan. Semuanya memang muaranya adalah mengangkat harga, derajat, martabat, kehormatan orang kecil, masyarakat kecil, menjadi masyarakat yang berdikari di bidang ekonomi, menjadi masyarakat yang berdaulat, menjadi masyarakat yang memiliki kepribadian di dalam kebudayaan. Ini sebenarnya tujuan esensi daripada PD Perjuangan itu. PD Perjuangan ya. Dari yang mendaftar Bung Edi tadi sebut 4 bakal calon gubernur, yang paling intens komunikasi dengan DPD. Hampir semua komunikasi lah. Yang paling intens? Nggak ada. Semuanya komunikasi. Kami kontaknya berkeadilan. Pak Fasa juga komunikasi. Pak Cendra juga komunikasi. Kemudian Pak Haris, apalagi abang saya, sudah seperti abang sendiri, komunikasi. Pak Dul, pengurus partai, komunikasi. Pak Safra juga komunikasi. Pak Fahrori ketemu terus, hampir seminggu sekali pasti ada ketemu. Komunikasi. Jadi alhamdulillah komunikasinya sama-sama intens. Makanya pola keadilannya sudah lah bang. Kalau abang mau berjuanglah abang. Berjuangnya di mana? Ya silakan di DPP. Ternyata kan ada orang. Si A berteman dengan si B, si B, si C berteman dengan si D. Kan itu. Jadi teman-teman calon-calonnya sesungguhnya juga punya relasi-relasi sendiri di Jakarta. Dan itu sah-sah saja secara politik gitu loh. Saya cuma sampaikan ke mereka, siapapun yang akan direkomendasikan oleh Ibu Ketua Umum
tanggung jawab kami mengamankan tanda tangan Ibu Ketua Umum. Tanda tangan Ibu Ketua Umum ya. Itu yang kita amankan. Maka alhamdulillah setiap election pemilu, PDI Perjuangan yang dikenal partai yang paling solid mendukung karena memang menghargai tanda tangan Ibu Ketua Umum sebagai faksun politik kita, sebagai patron politik yang harus kami ikuti. Konsistensi beliau untuk teguh dalam perjuangan ini harus kita ikuti. Semua kader sepakat untuk itu. Berarti yang megang kunci memang DPP. DPD hanya sebatas merekomendasi. Ya tergantung paradigmanya. Iya, tapi memberikan catatan-catatan pasti dari DPD kan. Karena kan DPP tidak mungkin menjangkau lebih dalam. Oh iya. Ya kan? Oke. Tadi pertanyaannya gubernur atau wakil gubernur dan dijawab dua-duanya. Oke, kita breakdown ke bawah ya. Artinya PDIP bisa saja mengusung Bacagub atau Bacawagub. Bukan begitu, Bung Edi? Bisa dua-duanya juga. Bisa dua-duanya. Bisa gubernurnya PDI Perjuangan, bisa juga wakilnya PDI Perjuangan, bisa saja tuh. Dua kader gitu maksudnya. Ya kader kan ada kader lama, ada kader baru kan bisa saja. Oh, kader atau dikaderkan? Enggak juga, beda kalimat dikaderkan. Kalau kalimat dikaderkan kan maksa kau masuk PDI ya, kau dengan sukarela, Pak, saya akan masuk PDI Perjuangan bikin KTA. Kan bisa saja punya KTA diam-diam kan gimana? Wah, aku udah kader PDI Perjuangan, Pak. Kan masalahnya kader lama atau kader baru, jangan kader dikaderkan. Ini kader lama atau kader baru kan itu sebenarnya kan itu. Betul. Bisa saja dua-duanya sebagai kader PDI Perjuangan, tetapi memang kita harus mencermati situasi dan kondisi. Kalau memang kita pada posisi nomor 1 mengapa tidak? Tapi ketika memang kita harus nomor 2 dan itu untuk menang ya itu juga baik seperti itu gitu. Lebih rasional mungkin lebih rasional lah. Yang penting intinya tadi kita ingin merebut kekesan politik. Ya jangan sampai kesannya ada arogansi politik, mentang-mentang kita PD Perjuangan 9 kursi nak kita galo borong galo ya. Enggak ada harus nomor 1 gitu misalnya ya. Harus kearifan lokal. Kita diskusi dengan partai-partai lain, partai pengusung lain gitu kan. Bagaimana formulasinya, bagaimana perumusannya sehingga nanti ketika calon yang kita rekomendasikan perjuangannya sama-sama berjuang. Ketika sama-sama berjuang, tentu nanti kita akan sama-sama memiliki pemimpin yang telah kita perjuangkan. Ketika kita memiliki pemimpin yang kita perjuangkan, tentu kita juga bisa memberikan aspirasi-aspirasi kita kepada pemimpin yang telah kita perjuangkan. Bagaimana konsepsi kesejahteraan rakyat, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana membangun pendidikan, bagaimana membangun kesehatan, bagaimana membangun mengurangi pengangguran, kemiskinan, pertanian, perkebunan, semuanya kan ini menjadi sesuatu yang baik. Tentu partai politik juga punya pandangan tersendiri ya. Ada platform partainya, ada visi misi partainya yang memang harus dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan untuk membangun masyarakat, membangun kesejahteraan masyarakat. Itu yang kita inginkan. Sehingga kalau sudah rasa memiliki ini muncul, insya Allah nggak ada masalah. Kenapa sering terjadi gap? Kita pengalaman ya, pilkada misalnya ada 2-3 partai pengusung, ada 4 partai pengusung. Ketika sudah berjalan, ini kok sulit beriringan. Karena di situ muncul ego masing-masing. Kalau bahasa Jambonya rebutan tuang. Nah, itu aku yang paling jangan. Kalau bisa, kalau udah aku yang paling repot, kasihan calonnya. Gitu. Ya. Tapi distribusi kerja ini penting. Oke ya, saya ngerjain ini, Mas ngerjain itu, Abang ngerjain ini, Puang ngerjain ini, Lai ngerjain ini. Nah ini harus penting, Upik ngerjain ini, Kayu ngerjain ini. Jadi memang kan distribusi itu enak. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan banyak kerjaan sendiri-sendiri. Sesuai job desk-nya lah ya. Job description-nya harus jelas. Kalau udah begitu enak. Maka sekali lagi kita ingin membangun koalisi yang memang luar dalam lah. Cara kebatinannya muncul, kemudian chemistry-nya ketemu, sehingga perjuangannya enak. Kepala daerahnya juga komunikasinya juga enak, calon kepala daerahnya, sehingga nanti insya Allah itu akan lebih membangun soliditas. Karena bagi kita syarat menang itu adalah figur. Figur itu ada 2, figur orangnya dan figur partainya. Nah orangnya juga, orang calonnya sendiri juga tim-tim sukses juga. Kadang-kadang kalau tim suksesnya nggak disukai orang, membuat onar terus juga repot juga gitu loh. Jadi mempengaruhi juga persepsi publik. Maka kita akan tempatkan sesuai dengan posisi-posisinya. Yang kedua,
organisasinya solid, timnya solid, misalnya partainya solid, kemudian tim pemenangannya solid, tim keluarganya solid, semuanya solid. Sehingga kita solid semua, insya Allah kuat. Ya, ketika nggak solid udah repot. Satu lagi, Bung. Yang apa? Kreatif. Ya, selain itu logistiknya cukup. Nggak bisa dong. Ini mau perang nih, balionya mana? Waduh, amunisi tidak ada gitu. Untuk ini juga susah. Nah, terakhir strategi baru jalan. Jadi 4 komponen penting, figurnya bagus, timnya bagus, kemudian logistiknya ada, bukan uang ya, logistik untuk perang ya, untuk apa, banner atau apa nanti sosial medianya macam-macam, kemudian pamflet itu ada. Terakhir strategi jalan. Tapi kalau misalnya uangnya banyak, timnya nggak solid, juga hancur, nggak bisa. Ini nggak punya uang nggak punya logistik sama sekali, juga susah juga gitu kan. Ini saling menguatkan 4 hal ini, termasuk kreativitas. Nah, sekarang tambahnya kreativitas, karena memang di era pandemi seperti ini, ya memang kan kita nggak ada kampanye akbar. Susah, ketemuan pun dibatasi jumlahnya. Tidak mungkin bisa jumlah yang begitu banyak. Jadi kreativitas, inovasi tim itu penting. Bagaimana mengisi ruang-ruang sosmed, ruang-ruang cyber army-nya, cyber troop-nya ini juga penting diberdayakan seperti sekarang ini. Berito followernya sudah banyak ini ya, udah kita media yang efektif di sini gitu kan. Jadi sama-sama besar, calonnya besar, beritonya semakin besar dan Jambi semakin besar seperti itu. Dari arus bawah, Bung, dari kader, kemudian dari simpatisan, DPC itu lebih menginginkan mengusung Cagup atau Bacagub? Saya bilang tadi, kalau kami sistemnya tertib. Tertib itu nunggu instruksi DPP partai. Kalau logikanya ya pasti pengen Cagup. Tapi pertanyaannya, kalau memang yang dicagupkan nggak ada gimana? Misalnya kan gitu persoalan kan. Bisa disebut krisis kader bukan? Bukan. Akan hampir semua. Hampir semua partai juga mengalami hal sama. Gitu. Mungkin kader banyak, tapi yang memiliki kriteria yang saya sebutkan tadi. Yang 4 tadi ya. Secara otaknya, figurnya bagus, tapi mohon maaf, logistiknya juga nggak punya sama sekali, juga repot. Tentu orang pinter banyak, orang punya ide, gagasan banyak, tapi memang kelemahannya juga ada. Nah itu yang paripurna itu juga agak sulit memenuhi kriteria-kriteria itu gitu loh. Ya kita tentu sudah menyiapkan kader. Saya 2 periode sebagai ketua DPD PD Perjuangan tentu sudah menyiapkan. Ya, saya punya target 10 tahun ke depan kami sudah nggak krisis kader lagi. Kita udah punya kader-kader di eksekutif baik di kabupaten, kota. Kita udah menyiapkan hari ini. Provinsi juga mungkin udah ke depan kita siapkan sehingga termasuk Bung Edi sendiri ya? Itu tergantung Bung Yoga lah. Kalau Bung Yoga kita iya. Enggak, itu rakyat lah. Yang penting bagi saya bukan fokus itu. Hari ini saya fokus kerjaan saya dulu. Sebagai ketua DPRD, sebagai ketua partai, punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan kader-kader saya. Punya tanggung jawab memberikan pendidikan kepada kader-kader saya, sehingga kader-kader saya memiliki kader-kader yang baik. Kalau kader-kader sudah baik, paradigmanya baik, integritasnya baik, insya Allah akan menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih baik lagi. Jadi konteks baik ini juga penting seperti itu.